Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan keyakinan masing-masing, semoga dilancarkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Karena kita pandemi, jadi pembelajaran pada siang hari ini kita lakukan secara daring via Zoom. Apakah ada yang tidak hadir pada siang hari ini? Baik, nanti silakan absensi di akhir pelajaran ya. Kemudian kita pada siang hari ini akan membahas tentang materi teorema Pitagoras. Sebelum kita memasuki materi teorema Pitagoras, kita sebelumnya sudah pernah belajar materi bilangan kuadrat dan macam-macam segitiga. Alangkah baiknya Ibu ulas lagi mengenai bilangan kuadrat dan macam-macam segitiga. Macam-macam segitiga ada segitiga sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus mempelajari yang namanya teorema Pitagoras? Apa ada hubungannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi teorema Pitagoras itu banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya diantaranya dalam bidang pertukangan. Misalnya seorang tukang yang akan membangun rumah, biasanya dia mengukur lahan yang akan kita ukur. Nah, itu salah satu contoh kegunaan dari teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi berbagai macam ukuran. Nah, kita dalam teorema Pitagoras pada siang hari ini kita yang akan membahas tentang memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu sendiri yaitu apa sih itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras atau yang sering dikenal dalil Pitagoras adalah sebuah teorema yang menunjukkan antar sisi pada segitiga siku-siku. Menurut teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku adalah jumlah kedua kuadratnya. Nah, tadi memeriksa teorema Pitagoras. Tujuan mempelajari materi ini agar anak-anak dapat mudah memahami bagaimana membuktikan kebenaran teorema Pitagoras dengan berbagai cara dan mengetahui hubungan antara panjang sisi pada segitiga siku-siku. Seperti pada contoh gambar berikut ini. Nah, apa yang kalian lihat dan kalian amati dari gambar tersebut? Itu merupakan gambar seorang bapak yang sedang mengukur atau membuat pola untuk bangunan rumah. Kemudian ada gambar, nah ini untuk membuat atapnya sendiri itu menggunakan segitiga. Banyak sekali kegunaan untuk teorema Pitagoras. Kemudian, nah pada kertas berpetak, ini untuk membenarkan gambar 3 segitiga siku-siku ABC dengan 3 ukuran berbeda. AB 5 satuan, BC 12 satuan, AB 8 satuan, BC 15 satuan. Nah, yang pertama kita akan mengisi kolom tabel AB. AB yaitu 5 satuan. Nah,
5. Di sini kita tuliskan 5 seperti ini. Diketahui AB sisi 5 satuan. AB 5. Kita tuliskan AB 5. BC 12. Dan kita mencari yang belum diketahui adalah sisi AC. Nah, kita mencarinya ini menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kita gunakan rumus AB ditambah 12. 5 kuadrat 125 ditambah 144 akar 169. Nah, kita nanti akan mempelajari bagaimana seperti apa rumus teorema Pythagoras. Nah, untuk selanjutnya, pembuktian teorema Pythagoras berkaitan erat dengan luas persegi dan segitiga. Kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi yang lain. Nah, Ibu mempunyai potongan-potongan persegi. Ini ada 4 segitiga siku-siku yang dapat dibuat sebuah persegi. Ini seperti gambar yang pertama. Nah, ini yang seperti gambar pertama. Kita bisa menyusun segitiga siku-siku pada gambar pertama, pada gambar ini atau yang Ibu pegang contohnya ini, ke dalam persegi yang nomor 2. Nah, perlu dibuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat. Perhatikan bahwa luas persegi yang terbentuk oleh 4 segitiga siku-siku pada gambar pertama. Ini perseginya, perhatikan. Ini gambar pertama, segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga keempat, dan segitiga ketiga, dan segitiga keempat. Yang terbentuk pada gambar 1 adalah A ditambah B kuadrat. Nah, luas setiap segitiga adalah setengah AB. Sehingga jumlah luas segitiga adalah 2AB. Nah, perhatikan gambar yang ketiga ini. Dari potongan 1 ke 2, kita dapat menghasilkan yang ketiga, seperti yang Ibu buat ini. Nah, ini akan membentuk menjadi suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Nah, ini A kuadrat, yang kecil ini A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, luas persegi panjang pada sisi hipotenusa, hipotenusa itu adalah sisi miring dari suatu segitiga adalah C kuadrat, dan ini A, ini B, dan ini C. Dan jumlah kedua sisi tegak adalah A kuadrat, B kuadrat, ini sisi tegaknya, A kuadrat dan B kuadrat. Kemudian ini sisi hipotenusanya, atau C kuadrat. Setelah kita memahami ini, kita dapat menemukan sebagai bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, seperti pada contoh berikut. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, segitiga C yang belum diketahui, ini merupakan panjang hipotenusa atau sisi miring dari suatu segitiga. Kita bisa lihat dengan menggunakan hasil kebenaran teorema Pythagoras tadi bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat, karena kita yang dicari adalah C. 5 kuadrat 5 kali 5 sama dengan 125, ditambah 12 kali 2 sama dengan 144. Nah,
Akar dari 169 adalah 13. Jadi, panjang hipotenusa segitiga adalah 13 meter. Kemudian, silakan tulis pada via chat yang telah Ibu sediakan. Tulis rumus dari segi teorema Pitagoras tersebut. Teorema Pitagoras. Ya. Benar, Mbak Umi, jawabannya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, pembelajaran pada siang hari ini sampai di situ dulu. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana menyelesaikan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya Ibu berikan latihan soal untuk dikerjakan. Nah, ini bisa ditulis sebagai latihan. Untuk dikerjakan, nanti jika sudah, langsung dikirimkan via WA. Jadi kalian apakah sudah paham tentang teorema Pitagoras? Nah, teorema Pitagoras itu sangat banyak sekali manfaatnya. Dan jika kalian belum paham tentang teorema Pitagoras, dapat ditanyakan pada WA. Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah saja karena kita tetap melakukan protokol kesehatan karena ini juga masih dalam pandemi. Jadi kita harus bisa membagi waktu pembelajaran daring. Semoga bermanfaat pembelajaran pada siang hari ini. Ibu tutup. Sebelum Ibu tutup, silakan absensi terlebih dahulu pada via chat. Yang telah Ibu sediakan. Masih Ibu tunggu. Silakan untuk absensi terlebih dahulu. Jika ada yang ditanyakan bisa lewat WA ya, jangan sungkan. Karena kita belajar untuk lebih paham. Baik, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.